cukup besar mensupport kekuatan perekonomian Kota Kediri, yaitu gudang garam. Saya sampaikan pada saat RPJMD itu kita patut khawatir tentang keadaan ini. Kemudian dianggap kepala daerah yang saya usung ini tidak berhasil. Ini saya pikir gudang garam ini perusahaan yang gila gitu loh. Ya, situasi kondisi perekonomian baik nasional maupun lokal ini kalau kita ikuti pemberitaan ya di media massa, terus kemudian di beberapa akun-akun media sosial yang bisa dipertanggungjawabkan yang dari lembaga-lembaga resmi, saya menangkap adanya tren bahwa kondisi kita tidak sedang baik-baik saja. Apakah itu nasional maupun sampai di tingkat lokal. Ada banyak dinamika-dinamika yang kemudian kemarin itu memicu adanya respon-respon negatif. Misalnya yang terakhir kemarin beberapa teman-teman media sempat kumpul di sini, Gus. Kumpul di sini kita membicarakan soal alokasi anggaran untuk publikasi yang katanya terpangkas habis akibat dari penerapan efisiensi. Nah, itu bagian dari yang menjadi kegelisahan. Dan saya yakin situasi seperti ini tidak hanya dirasakan oleh teman-teman media yang kemarin kebetulan teman-teman kumpul di sini, tapi di banyak lini, di banyak sektor. Kalau jenengan melihatnya gimana situasi kita seperti ini dari perspektif sebagai seorang legislator yang saya kan pasti dimensinya pasti luas. Ya, kalau pemerintah saja kondisi keuangannya sedang defisit, sedang tidak baik-baik, tentunya masyarakat juga begitu. Masyarakat pasti kondisinya juga sama, ekonominya juga akan sulit. Apa yang mendasari terbitnya Impres nomor 1 2025 itu kan karena keterbatasan ruang fiskal pemerintah pusat. Oke. Ini pasti berdampak di daerah. Dampak selanjutnya, efek dominonya juga roda perekonomian di daerah ini pasti terdampak. Karena pembelanjaan dari anggaran pemerintah ini pasti berpengaruh terhadap berjalannya roda ekonomi di daerah. Belum lagi situasi global yang menuntut kita hari ini lebih selektif untuk menggunakan keuangan baik pribadi maupun ya itu terasa ya. Nah, kemarin mau mengeluarkan duit aja sudah mikir. Nah, sehingga kemarin pada saat pemerintah Kota Kediri menyiapkan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai bentuk penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih. Ini kita sampaikan sebagai satu hambatan, tantangan. Keadaan itu pasti akan berpengaruh terhadap upaya kita untuk mewujudkan cita-cita dari kepala daerah. Ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang tentunya kita tidak harapkan, tapi kita harus lalui bersama. Nah, bagaimana semua elemen pengambil kebijakan ini harus paham tentang keadaan yang ada di masyarakat. Tentunya juga dunia usaha. Menurut saya seperti itu. Ya. Ini yang kemarin kita sempat ini Gus, sempat berpikir. Ini kan kemarin Mbak Wali dilantik, otomatis kan visi misi sudah disusun semuanya. Dinamikanya kemudian berubah. Ada kebijakan dari pusat untuk efisiensi anggaran, terus kemudian beban-beban keuangan negara juga mulai terbuka dan sebagainya, sehingga memaksa untuk memikir otak
berpikir bagaimana merealisasikan visi misi yang sudah disusun dengan kondisi situasi yang sekarang ini. Itu kemarin tergambar nggak di RPJMD dinamika yang saat ini sedang terjadi? Terus terang, rancangan awal yang disampaikan ke DPRD pada saat dilakukan pembahasan melalui panitia khusus itu belum terpotret, belum tergambarkan dalam RPJMD. Yes. Nah, memang ada rencana pembangunan jangka panjang ya, yang berlaku selama 20 tahun. Oke. Kemudian RPJMD ini harus disesuaikan dengan itu, dikaitkan dengan visi misi calon kepala daerah. Ya. Penyusunan RPJMD ini memang jauh sebelum proses pemilu kepala daerah, sehingga pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif belum bisa menyiapkan satu rancangan pembangunan jangka menengah yang disesuaikan dengan visi misi. Ya, akhirnya visi misi yang ada itu semacam ibarat kata begini, gambar besarnya ini sudah ada. Oke. Nah, variasi itu yang ada dalam visi misi itu ditempelkan dalam gambar besar itu. Ya. Mana kita bikin puzzle. Ya, ya. Konsepnya sebenarnya awal itu sudah ada. Tapi karena masing-masing calon kepala daerah ini punya variasi gambar yang harus disesuaikan dengan gambar besar. Nah, ini seperti ditempel-tempel. Seolah-olah ini dipaksakan untuk masuk. Nah, lebih daripada itu yang kembali saya sampaikan menjadi tantangan keadaan kita hari ini. Kalau misalkan gambar besarnya sudah ada, kemudian variasinya harus dimasukkan, tetapi kalau energinya masih banyak seperti tahun-tahun kemarin, saya pikir tidak ada masalah. Oke. Yang menjadi persoalan ini kan ada banyak tambahan masukan, tetapi energinya berkurang karena ada keterbatasan kemampuan, adanya ruang fiskal yang sangat sempit dari pemerintah pusat. Nah, ini menjadi tantangan serius buat seluruh pemerintah daerah, utamanya bagi pemerintah Kota Kediri di bawah kepemimpinan Pak Binanda. Oke. Saya akan menyambung ke isu soal itu ya. Bagaimana kemudian mewujudkan visi misi dari pemerintah kota, dalam hal ini ada visi misi mapan dengan kondisi ekonomi kekinian. Tadi jenengan menyebutkan bahwa energi kita tidak seperti yang sebelumnya. Ini energi kita terbatas dengan kekuatan fiskal yang turun. Nah, ada satu problem, Gus, di mana Kota Kediri ini, kalau saya baca di catatan APBD kita, itu ada satu variabel yang itu cukup besar mensupport kekuatan perekonomian Kota Kediri, yaitu gudang garam. Nah, informasi yang berseliweran yang valid ya, sudah kita verifikasi, memang menyebutkan saat ini kondisi industri rokok secara umum, secara nasional, khusus soal gudang garam. Nah, saya mau mengajak jenengan bicara soal gudang garam karena kita berada di wilayah yang hidup dan bergantung dari perusahaan rokok itu. Nah, ini kan nggak boleh, nggak boleh kita abai. Ngomong setiap hari saya buka WA, buka TikTok, buka Instagram dan sebagainya, itu banyak postingan-postingan yang menyebut gudang garam krisis, gudang garam bangkrut, bla 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 bla, bandara berhenti, bla 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 bla. Ini kan, ini mau gimana gitu loh saya. Ini kalau kita tarik, kondisi ini pasti akan berdampak langsung kepada pemerintah Kota Kediri, CQ kepada perwujudan dari visi misi mapan ke depan. Jenengan menangkapnya seperti apa fenomena ini? Persis seperti yang Jenengan khawatirkan. Sehingga dalam pembahasan RPJMD itu
ada 2 poin yang saya masukkan sebagai rekomendasi. Apa itu? Pertama, kaitan dengan proyek strategis nasional yang ada di lingkungan kita. Oke, bandara. Pembangunan bandara dan jalan tol. Oke. Kemarin saya masukkan ini sebagai satu satu kelebihan dari kita kalau kita bisa manfaatkan. Hadirnya bandara ini kan pasti akan berdampak terhadap ekonomi di satu daerah. Pasti itu. Ya kan? Ya. Apalagi seperti Kota Kediri. Kota Kediri adalah kota paling dekat dengan adanya Doho. Ya, Bandara Doho. Sehingga kalau masyarakat luar datang ke daerah Kediri, saya yakin yang menjadi tujuan pertama mereka itu ya Kota Kediri. Betul. Nah, kalau kemudian saya tidak berpikir kalau kemudian ternyata hari ini justru operasional bandara itu berhenti total karena tidak ada maskapai yang datang. Padahal menurut pengamatan saya, mudah-mudahan ini tidak salah, banyak masyarakat yang ingin menggunakan Bandara Doho ini sebagai tujuan mereka untuk datang dan pergi dari Kota Kediri dan sekitarnya. Yeah. Tapi karena mahalnya tiket dan tidak banyaknya pilihan maskapai penerbangan yang ada di sana, ini membuat masyarakat jadi terbatasi untuk menggunakan Bandara Doho sebagai tujuan mereka. Nah, ada apa di balik itu saya itu tidak tahu. Tapi mudah-mudahan pemerintah segera bisa mengambil kebijakan lah tentang hadirnya Bandara Doho di wilayah kita. Karena ini suatu proyek strategis nasional yang sangat luar biasa menurut kami, karena ini murni dibiayai oleh pihak swasta. Nah, betul. Yang tidak membebani APBN. Iya. Yang pasti pada tentu dampaknya diharapkan untuk kemajuan perekonomian di kita. Iya, betul. Kita berharap mungkin ada kebijakan khusus lah terhadap operasional Bandara Doho ini, karena peran dari swasta yang cukup besar di sana. Kalau orang berbisnis kemudian tidak terfasilitasi dengan baik, masa kita tidak punya empati kepada mereka dalam rangka minimal mengembalikan biaya pembangunan. Syukur-syukur untung lah, ya harus untung dong. Profit oriented. Jadi kalau saya melihat, Gus, ini diskusi dengan beberapa teman-teman wartawan ya di Kediri, kalau kita melihat dari perspektif keberadaan bandara. Ini saya pikir Gudang Garam ini perusahaan yang gila gitu loh. Perusahaan gila yang dimana ngapain juga dia harus menyumbangkan anggarannya begitu besar, triliunan, untuk membangun infrastruktur yang ini nggak ada kaitan mungkin ya dengan core bisnisnya di wilayah hasil cukai, hasil tembakau, hasil tembakau. Jadi ini diversifikasi usahanya cukup berani kalau menurut saya. Nah, keberanian ini yang menurut saya pribadi tidak diimbangi oleh keberanian juga pemerintah untuk bisa mensupport itu. Coba mana perusahaan rokok di Indonesia inilah yang berani investasi besar seperti itu, yang faktanya juga tidak didukung oleh pemerintah. Saya yakin ini tidak hanya sekedar bisnis. Saya yakin Gudang Garam ingin mengalokasikan keuangan mereka untuk mengabdikan itu kepada masyarakat di lingkungan di mana dia berada, menghadirkan bandara, menghadirkan jalan tol, dan banyak lagi fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan, disiapkan, dibangun oleh Gudang Garam dalam rangka menjembatani kebutuhan masyarakat. Itu tadi satu hal yang saya masukkan dalam RBCMD. Ya. Yang kedua tentang kita semua tahu kalau kami berkunjung ke daerah lain, begitu kami sampaikan kami dari Kota Kediri, yang tuan rumah ini pasti Gudang Garam ya. Iya, sama itu.
Gimana kita Iya. berkunjung, Betul. itu pasti Gudang garam. gudang garam. Betul. Nah, ini menjadi satu kebanggaan buat kita. Ada satu perusahaan raksasa yang berada di kota kecil, Ya. ya kan? Ya. Kediri ini hanya 60 sekian kilometer, Ya. yang sebagian besar keberadaan gudang garam itu ada di kita. Ya. Nah, kemudian hari ini di banyak media saya membaca profit mereka di tahun ini menurun drastis. Iya, betul. 80% lebih. Betul. Dari yang biasanya 5 triliun sekarang Ya. sampai 1 triliun. Betul. Ini kebetulan saya juga tadi sempat bikin catatan kecil Gus ya soal performa laba bersih gudang garam 2020 mulai 2014 sampai 2024 setahun. Nah ini 2014 laba bersihnya 5,3 miliar. Triliun Naik. pasti. Oh iya terus, ya mohon maaf, satuannya 1.000 triliun, naik sampai dia tertinggi di tahun 2019. Terus kemudian 2022 dia turun, 2023 dia naik lagi, dan ini anjlok 2024. Anjloknya bukan anjlok biasa, tapi ini terjun bebas. Dari 5 triliun, 5,3 triliun menjadi 981 miliar. Nggak sampai 1 triliun. 80 sekian persen. Ini kan gila ini. Nah, saya sampaikan pada saat RPJMD itu kita patut khawatir tentang keadaan ini. Bagaimana kota Kediri ini ditetapkan sebagai kota terkaya, Ya, betul. kota terbahagia. Betul, versi pemerintah yang dulu. Iya. Oke. Itu memang karena begitu besarnya pengaruh gudang garam dalam rangka mewarnai perekonomian di Yes. Kediri. Yes. Gitu. Ya. Nah, kalau ini sampai turun drastis seperti itu, pengaruhnya yang pasti akan segera dirasakan oleh pemerintah Kota Kediri, yang menurunnya dana bagi hasil cukai. Ya. Padahal ini tidak sedikit. Betul. APBD kita itu hampir 1,5 ke atas lah, sampai 1,7 triliun. PAD kita itu hanya di angka 300-an sekian miliar. Ya. Dana bagi hasilnya itu hampir 160 miliar. Betul. Betul. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kontribusi keberadaan gudang garam di kota Kediri ini sangat membantu dalam rangka mewarnai pembangunan di kota. Yes. Nah, kalau kita tidak peduli dengan apa yang mereka rasakan hari ini, ya ibarat kata kita ini menjadi anak yang tidak tahu bakti lah. Iya kan? Ya. Ya. Tidak bisa dipungkiri itu. Oke. Oke. Selama ini menurut catatan dari yang dibaca tadi, itu pasti sebagian besar alokasinya pasti akan dirasakan oleh masyarakat Kota Kediri. Yes. Ini saya punya catatan Gus soal itu dari Kota Kediri dalam angka tahun 2025. Kemarin Februari kan BPS sudah meluncurkan Kota Kediri dalam angka. Dan ini saya baca di sektor industri. Di sektor industri pengolahan tembakau, makanan 20. Motoku rapat ya, ini 20 miliar ya ini Gus ya. Satuannya ya. Tembakau, pengolahan tembakau ini kan sudah pasti gudang garam, mana lagi? Itu 113. Ini paling dominan di antara industri-industri yang lain. Artinya apa? Ketergantungan, bukan ketergantungan ya. Nanti kalau saya ngomong ketergantungan, ada pihak-pihak yang marah, nanti ada yang tersinggung. Tetapi saya mengatakannya begini, supporting perekonomian kita itu masih didominasi oleh pengolahan tembakau. Artinya adalah gudang garam, hampir 80%. Nah ini kalau kemudian kita AB dengan situasi seperti ini, terutama pemerintah kota ya. Sayang sekali Gus, ini sekedar informasi aja. Kemarin sebenarnya mau kita podcast, saya sempat minta kepada beberapa
stakeholder yang ada di pemerintah kota. Ayo dong, ini situasi seperti ini membutuhkan perhatian semua, terutama keperbiakan dari pemerintah kota. Mau nggak kita ajak diskusi di perbincangan kita? Tapi dengan 1, 2 hal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hal. Akhirnya mereka nggak bisa datang. Tetapi harapan saya dengan diskusi seperti ini, masyarakat tahu, stakeholder tahu, pemerintah kota tahu, ada situasi krisis yang sedang mengancam gudang garam, yang itu pasti akan berdampak kepada kita semua. Kenaikan cukai terutama faktor itu, gitu loh Gus. Saya pribadi ya, kan kita sering ya berkegiatan ke luar daerah. Ya. Sering saya juga bawa kendaraan sendiri lewat jalan tol. Ya. Dulu 5-3 tahun yang lalu, hampir setiap 15 menit, 30 menit itu pasti ada iring-iringan kendaraan dan garam yang membawa produk dibawa ke luar kota. Ya. Hari ini hampir tidak kamu temukan. Kemarin 1 minggu yang lalu saya perjalanan dari Solo ke Kediri. Saya bisa menghitung ada 6 unit trailer udah lewat. Apa ini? Saya bersyukurnya minta ampun. Alhamdulillah. Karena apa? Yang mereka bisa keluarkan dari kota Kediri ini pasti akan berdampak kepada masyarakat Kediri. Betul. Nah, hari ini kita patut prihatin dengan keadaan seperti itu. Nah, cuman yang saya ketahui tentang perusahaan rokok itu kan pasti bergantung pada regulasi dari pemerintah. Ya, betul. Ya kan? Betul. Bagaimana menentukan nilai cukai, Ya. bagaimana regulasinya, itu yang saya pribadi tidak memahami. Ya. Nah, besar harapan kami yang ada di Kota Kediri, mewakili masyarakat Kota Kediri, ya ada kebijakan lah Ya. tentang dunia rokok di Indonesia ini yang kami harap berpihak kepada perusahaan-perusahaan seperti gudang garam. Ya. Karena ini sangat membantu hadirnya Bandara Doho, kemudian jalan tol yang ada di lingkungan Kota Kediri dan sekitarnya ini bentuk nyata dari kepedulian mereka terhadap pembangunan di wilayah Mataraman. Belum lagi supporting mereka terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan di lingkungan kita. Nah, sehingga sekali lagi kami butuh kepedulian dari semua pihak supaya ya eksistensi mereka ini masih bisa dipertahankan seperti tahun-tahun kemarin. Oke. Ke cukai Gus, menarik. Ini kan soal regulasi ya, regulasi dari pusat yang memang daerah nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah kementerian menyatakan demikian. Kenaikan salah satu pertimbangan dari Menteri Keuangan untuk menaikkan cukai 10%, itu salah satunya adalah menekan peredaran rokok ilegal. Tetapi saya menangkap fakta yang berbeda Gus. Di lapangan, pasca kenaikan cukai, kan itu memicu kenaikan harga produksi rokok, kenaikan harga rokok. Ini justru malah membuat orang tidak menghentikan rokok, tapi beralih kepada rokok yang lebih murah. Rokok yang lebih murah itu apa? Rokok yang tanpa beda cukai. Artinya apa? Tujuan pemerintah dengan menaikkan cukai untuk menekan peredaran rokok ilegal malah berbanding terbalik. Yang terjadi malah sekarang peredaran rokok ilegal semakin banyak karena kebutuhan rokok tidak bisa berhenti, sama seperti orang makan. Kalau sudah bahkan ada loh, saya punya teman itu gak makan gak apa-apa, pokoknya rokok atau kopi lah itu kan. Artinya ketergantungan orang kepada rokok sudah tinggi. Nah kalau sudah tinggi, nek regane rokok misalnya itu menjadi mahal, gudang garam mahal, Surya 12 mahal. Misalnya rokok yang kita pakai sekarang, Surya Pro ini mahal, GG Mel ini mahal dan sebagainya, itu nanti saya akan beralih kepada rokok yang murah. Yang murah apa? Ya yang ilegal itu. Nah ini kan faktanya menjadi demikian. Nah ini apa ya yang begini pernah menjadi evaluasi enggak ya kira-kira sama oleh pemegang regulasi? Jadi
esensi adanya dana bagi hasil cukai ini menurut saya ini kan dikembalikan kepada masyarakat dalam rangka membantu pemulihan kesehatan akibat dampak dari rokok kan gitu. Sehingga penggunaan anggaran ini juga dibatasi dengan ketat. Tahun-tahun kemarin itu hanya diperuntukkan untuk bidang-bidang khususnya di bidang kesehatan, misalkan pembangunan puskesmas, fasilitasi posyandu, pembelian kendaraan untuk ambulan dan lain-lain. 2 tahun terakhir ini bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang terdampak. Banmot itu ya? Ya, Banmot. Bantuan modal. Kan bisa digunakan dari dana bagi hasil cukai. Ya kan? Tetapi dikhususkan bagi mantan pegawai atau pekerja pabrik rokok. Kan Nah, kalau kemudian yang bayar ini adalah perusahaan-perusahaan yang menjual produknya dengan kita cukai, ya kan? Pada setiap tahun ini terus meningkat sehingga harga komoditi mereka ini jadi mahal dan akhirnya masyarakat tidak mampu untuk membeli itu, beralih kepada produk yang tanpa cukai. Ini kan tidak adil. Ya kan? Dua-duanya sama berdampak kepada kesehatan masyarakat. Betul. Cuman kewajiban untuk membantu kesehatan masyarakat dibebankan kepada mereka yang beli cukai. Ini kan adil. Bagaimana pemerintah, tentunya pemerintah pusat ini bisa menjalankan regulasi itu dengan adil. Yang kedua, salah satu tujuan diberikannya dana bagi hasil cukai kepada daerah ini kan supaya daerah memiliki energi untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Beredarnya rokok-rokok tanpa cukai. Ya semestinya yang harus kita lakukan di daerah itu ya harus digalakkan betul operasi-operasi rokok tanpa cukai. Toh di daerah-daerah di kelurahan. Itu eksekutornya pemerintah kan, Gus? Iya dong. Ya, dinas apa itu? Satpol PP. Enggak peraturan. Gede loh Gus itu anggarannya di budget. Ini kalau hampir 160 miliar. Ini catatan kita ya, biar nanti teman-teman juga tahu berapa sih dana pengembalian cukai yang kita terima. Itu untuk Kota Kediri tahun 2023 155 miliar. Tahun 2024 135,2 miliar, turun. Tahun 2025 itu 155,5 miliar, hampir 160 betul kata jenengan. Untuk kabupaten 2023 90 miliar, 2024 78,8 miliar, 2025 86,2 miliar. Nah, banyak masyarakat itu yang masih bertanya, Gus, sebenarnya pengembalian cukai itu apa selalu habis terserap untuk kegiatan Banmot kemarin, terus itu kalau sisa itu masuknya kemana? Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya anggota TKN anggota Dewan. Saya tidak tahu soal itu soalnya. Bagaimana regulasi untuk pengembalian cukai? Ya, jadi dana bagi hasil cukai ini kan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Yang peruntukannya dibatasi oleh peraturan Menteri Keuangan. Ya kan? Pada saat anggaran itu tidak bisa diserap semuanya, yaitu tidak mesti hangus, akan kembalikan lagi kepada pemerintah daerah untuk digunakan di tahun berikutnya. Nah, cuman berharap anggaran yang sudah disediakan dan diberikan kepada kita sebisa mungkin dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat yang ada di daerah kita, karena itu hak kita. Nah, utamanya dalam rangka menjamin kesehatan. Misalkan ada program pembebasan biaya atau iuran BPJS. Oh, itu bisa ya? Bisa kan, jelas itu. Jelas untuk kesehatan kan. Nah, kemudian penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, misalkan upgrade untuk alat-alat yang ada di rumah sakit, puskesmas, kemudian fasilitasi kegiatan masyarakat yang orientasinya kesehatan, misalnya posyandu, lansia dan lain-lain. Juga dalam rangka penegakan aturan oleh Satpol PP tentang
mencegah peredaran rokok ilegal. Itu kami berharap bisa diserap oleh pemerintah kota. Oke. Logikanya kalau kita terima dana bagi hasil sangat tinggi, jaminan kesejahteraan dan kesehatan harusnya bagus ya Gus ya di Kota Kediri. Iya. Harusnya. Melalui program dari pemerintah kemarin, kan melalui program itu memang sudah ada masyarakat kita yang dibebaskan iuran BPJS-nya yang ditanggung oleh pemerintah. Ya itu dari BPJS. Dari BPJS. Oh, oke. Nah, cuman hari ini kami berharap itu lebih ditingkatkan, apalagi sekarang aturan dari BPJS kan sangat ketat sekali. Iya. Betul. Sehingga dibutuhkan segala fasilitas yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yes. Yaitu puskesmas di lingkungan terdekat masyarakat. Betul. Yang harus di-upgrade. Betul. Nah, di BPJS kami harapkan masuknya ke situ. Ya, betul. Nah, inilah peran dari hadirnya satu perusahaan besar yang ada di Kota Kediri. Kalau dibandingkan dengan daerah lain yang tidak punya industri rokok, ya jauh. Iya. Tergambar nggak kira-kira bayangan kita kalau misalnya suatu saat ini, nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau misalnya suatu saat ternyata pabrik ini tidak bisa mempertahankan kelangsungan usaha, harus tutup. Itu dampak apa yang harus ditanggung oleh warga Kota Kediri, Gus? Kita berharap itu tidak terjadi. Ya, kita pengen aset besar itu tetap eksis. Dengan segala kemampuan kita di daerah dan dukungan dari pemerintah pusat, kita berharap mereka tetap bisa menjalankan usaha ini dengan baik-baik saja. Tetapi andai kata itu terjadi, ya sudah barang tentu. Kita mungkin lebih kecil daripada Trenggalek kayaknya. Kita tidak punya potensi apa-apa. Iya. Sumber daya alam apa yang kita punya? Iya. Ya. Salah satu sendi perekonomian di Kota Kediri, seperti tadi yang sampaikan, satu industri pengolahan, utamanya tembakau. Yang kedua perdagangan. Ya, perdagangan retail dan menengah. Ini pun hari ini sangat berdampak sekali dengan hadirnya budaya masyarakat baru tentang belanja online. Oh iya, betul. Kalau dulu kita butuh apa-apa jalannya jalan Toho, jalan Patimura. Sekarang orang dari kamar udah belanja HP, mau belanja apa saja bisa. Barang remeh-remeh senilai Rp1.000 saja, mereka sekarang pakai online. Nah, kalau menopang ekonomi besar kita, gudang garam sudah tidak eksis. Kemudian perdagangan kita juga seperti itu. Kita mau bergantung dari apa? Pertanian, perkebunan, sumber daya alam, tidak ada sama sekali. Pariwisata, apa yang kita banggakan? Iya. Nah, ini perlu menjadi satu kekhawatiran, sehingga inilah yang kemarin kami sampaikan sebagai tantangan buat pemerintah hari ini. Nah, ini sekali lagi ini sangat kami prihatin dengan keadaan. Ini harusnya pemerintah kota kalau ya ini bukan ini ya, satu jelas nggak apple to apple ya, membandingkan itu sebenarnya nggak baik. Tapi kalau kemarin kita membicarakan Trenggalek misalnya, di Trenggalek itu bupatinya Muhammad Nur Arifin itu sempat pasang badan, Gus. Pasang badan ketika pemerintah pusat mengeluarkan izin eksplorasi tambang emas di sana. Terus kemudian dikuatkan oleh SK Gubernur Jawa Timur juga. Dia menolak. Saya ingin menyelamatkan ekosistem dan sumber ekonomi masyarakat yang ada di sini. Sampai sekarang dia menolak. Nah ini keren gitu loh. Kepala kita membutuhkan sosok kepala daerah yang kemudian bisa melawan arus besar, tapi di belakangnya ada masyarakat yang dia bela. Nah, nggak tahu kalau soal cukai yang sebenarnya ini ancaman besar, bisa nggak ya wali kota kita misalnya kemudian pasang badan, pemerintah pusat jangan dong kamu naikkan terus dampaknya ke sini. Dan targetnya kalau kamu ngomong soal peredaran rokok ilegal berhenti, faktanya juga enggak juga, malah tambah gede. Dan apakah membuat masyarakat berhenti merokok? Enggak juga, kan itu sudah menjadi kebutuhan utama. Gitu loh. Saya yakin kalau itu disuarakan, apalagi oleh pemerintah daerah kepada Bapak
bapaknya di pusat sana, pasti akan menjadi pertimbangan. Nah, saya mendengar beberapa waktu yang lalu ada pemerintah daerah diwakili oleh pimpinan daerah di sana datang ke Garam sebagai daerah penghasil tembakau yang biasanya hasil mereka ini dibeli oleh Garam. Ya. Kenapa sekarang ini mereka tidak belanja ke sana? Ya karena kemampuan produksinya kan menurun. Betul, betul. Itu ada upaya untuk datang ke perusahaan gudang garam, kemudian menanyakan itu dan berharap betul supaya mereka itu tuh belanja ke sana. Nah, ini kan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang ada di sana. Dan saya yakin kalau ini dibeli, ini yang untung kan hanya person. Feedbacknya di BSCAT-nya tidak ke sana kan? Di BSCAT-nya dirasakan oleh pemerintah Kota Kediri, masyarakat Kota Kediri. Betul. Nah, mestinya ini disampaikan ke pemerintah pusat. Supaya kebijakannya itu bisa berpihak kepada perusahaan-perusahaan yang tapi ini memberikan kontribusi terhadap pembangunan di daerah. Oke. Siap. Ya itu kegelisahan kita lah sebagai warga Kota Kediri bahwa ada sebuah situasi di mana itu akan bisa mengancam hajat hidup orang banyak termasuk kekuatan pemerintah kota. Karena peran gudang garam ini tidak sekedar menjadi sebuah kekuatan industri atau ekonomi, tetapi kalau bagi saya sebagai orang yang asli kelahiran Kota Kediri, di mana tetangga-tetangga saya itu banyak yang bekerja di sana secara turun-temurun, gudang garam sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah Kota Kediri. Apakah kemudian kita merelakan kalau suatu saat gudang garam harus mengalami situasi yang susah gitu loh. Jadi ini yang sebenarnya mau kita buka Gus lewat obrolan ini. Jadi ini obrolan yang menarik menurut saya. Karena tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerah, apalagi pemerintah pusat dalam rangka keberpihakan kepada industri yang kontribusinya terhadap pembangunan di daerah ini sangat nyata. Nah, kita wajib mendorong itu, kita wajib melihat dari barisan mereka supaya eksistensi mereka itu tetap terjaga. Karena feedbacknya nanti yang merasakan juga masyarakat kita, masyarakat ini. Siap. Ya sebelum kita akhiri saya apresiasi lah kepada jenengan karena sudah memperjuangkan memasukkan itu dalam RPJMD lo itu bukti nyata gitu loh, bukti nyata dukungan. Kenapa? Kita harus realistis. Ya kita harus realistis. Sekali lagi keberadaan mereka di tengah-tengah daerah administratif Kota Kediri ini sangat membantu. Kalau kemarin kita berhitungnya dari PDRB Kota Kediri. Faktor itu dikeluarkan dari PDRB, kita bisa jadi kota termiskin di Jawa Timur. Karena itu menjadi penopang utama. Betul. Kalau kita tidak paham, kalau kita tidak peduli dengan mereka, ini kan mengkhawatirkan sekali. Saya hanya khawatirnya begini, begitu ini nanti turun, kemudian PDRB kita turun, karena terdampak ini, tembakau ini. Kemudian dianggap kepala daerah yang saya usung ini tidak berhasil. Ini kan khawatir saya. Fraksi pendukung, pengusung. Partai pertama. Padahal ini yang melakukan pihak swasta. Hasil kerja orang lain tetapi mempengaruhi kita, kan begitu? Betul. Yang 10 tahun kemarin saja nggak ngapa-ngapain, tapi mereka eksis, pendapatannya tinggi, produksinya tinggi, PDRB-nya mendongkrak pendapatan masyarakat. Saya khawatirnya di situ. Ini Anda jadi wali kota, PDRB justru turun. Bukan hasil kerja dari Mbak Vina, tetapi karena penopang utama sendi ekonomi di Kota Kediri lagi tidak baik-baik saja.